Kisah pemuda sakti bernama Umar, sekedar bercerita dari kejadian nyata dan dari kejadian di mana sesuatu yang baik atau kelihatannya kebaikan itu belum tentu kebenaran. Maaf jika nama dan tempat tidak saya sebut dengan nama asli orang yang mengalami. Ini cerita dari Bapak Muhammad, tamuku. Bapak Muhammad bercerita, dia punya adik kandung bernama Umar. Si Umar ini memiliki keanehan. Sejak dia kelas 5 SD ada terjadi keanehan. Waktu itu si Umar dipukul sama gurunya karena nakal di sekolah. Anehnya setelah gurunya memukul Umar, tubuhnya jadi membengkak. Saking kuatnya tubuh si guru membengkak, sampai-sampai pakaian guru itu robek-robek, dan guru itu kesakitan sekali. Dipanggillah ayahnya Bapak Umar ke sekolah untuk membereskan masalah itu. Bingung juga semua orang dengan kejadian itu. Terjadi eyel-eyelan bahwa Umar bersalah karena menjadikan tubuh gurunya membengkak seperti itu. Tapi kata ayah Umar, masa anak seumuran kecil begitu bisa membuat tubuh orang membengkak? Rasanya tak mungkin. Tapi hal itu memang aneh sekali. Sementara guru yang tubuhnya membengkak masih mengadu-adu kesakitan. Setelah terjadi tukar pikiran antara semua guru dan ayahnya Umar, lantas diambil kesimpulan. Yang penting guru yang memukul Umar bisa sembuh dari bengkaknya itu bagaimana? Lalu didapat kesepakatan agar guru yang memukul Umar disuruh meminta maaf kepada Umar. Lalu dilakukanlah permintaan maaf itu. Dan aneh setelah meminta maaf itu terjadi. Tubuh guru itu pelan tapi pasti lantas kempes dan sembuh. Cuma pakaiannya masih sobek-sobek karena akibat pembengkakan. Kejadian di kelas selesai, tapi yang aneh, Umar malah sejak saat itu mempunyai kelebihan mengobati penyakit. Segala macam penyakit, hanya disentuh-sentuh, diusap-usap, lantas sembuh. Kadang juga diberi air, dan diusap-usap, kemudian sembuh. Tapi banyak juga kejadian di luar nalar. Tapi yang jelas Umar sudah menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang bisa mengobati penyakit. Orang banyak berdatangan dari segala penjuru, karena Umar tidak pernah mau menerima bayaran ketika mengobati. Maka makin banyak juga orang yang datang. Waktu berlalu, Umar sudah menikah, lalu punya anak, dan tua, tapi dia masih mengobati. Sampai karena banyaknya orang yang datang kepada Umar, sampai jelas tak terhitung. Sampai Umar dalam sakaratul maut. Kebetulan Bapak Muhammad ini ada ketika Umar mau meninggal. Dia bercerita seperti ada 3 bayangan putih berdiri di atas kepala Umar ketika Umar mengalami sakit sampai dirawat di UGD. Yang sampai Umar sampai pada ajalnya dan meninggal dengan tenang. Ketika jenazahnya disolati ada banyak orang datang dari segala penjuru mensolatkan jenazahnya Umar. Orang yang mengaji juga berdatangan datang bergantian sampai 7 hari, sampai meluber ke jalan. Ada 400-an kursi disediakan masih saja tak muat menampung orang yang datang. Akhirnya dibiarkan duduk di jalan raya. Umar itu polisi, jadi Kapolda dan semua polisi juga hadir ikut ngaji. Di tempat itu aneh, karena Kapolda biasa tak pernah datang kalau ada anak buahnya yang meninggal. Ini sampai menyempatkan datang dan ikut mengaji. Pikir keluarganya itu jelas karena Umar punya kedudukan di sisi Allah. Mungkin seorang walinya Allah. Juga keyakinan itu dirasakan oleh setiap orang yang pernah disembuhkan Umar, berimbas kepada orang yang jadi keluarga atau teman dari orang yang pernah disembuhkan oleh Umar. Apalagi Umar tak pernah meminta bayaran ketika menyembuhkan. Soal kebaikan ia bisa dibilang sudah sempurna. Oleh karena itu makam Umar lantas banyak yang menziarahi dari segala penjuru. Tempatnya jadi ramai. Dan juga dipakai jualan orang sekitar karena banyak penziarah yang datang. Apalagi dipicu oleh satu kejadian,
waktu itu ketika sebelum 7 hari meninggalnya Umar, ada seorang datang membawa anaknya yang sakit, yang terkulai di gendongannya. "Di mana Abah Umar?" tanya orang itu. "Oh, beliau sudah meninggal beberapa hari yang lalu," jawab keluarganya. "Bagaimana toh?" "Dia sudah berjanji mau mengobati anak saya ini. Ini anak saya sudah saya bawa ke sini, kok dia meninggal duluan. Lalu bagaimana ini anak saya?" "Ya sebaiknya dibawa pulang lagi saja Pak." "Tak bisa, rumah saya jauh." "Bagaimana ini?" Tiba-tiba orang itu menangis keras dan berucap, "Abah Umar, Abah Umar, kamu sudah berjanji mau mengobati anakku. Bagaimana janjimu? Aku minta kamu penuhi janjimu mengobati anakku. Ayo sembuhkan Abah Umar. Kamu bisa menyembuhkan ketika kamu hidup, tentu bisa juga menyembuhkan ketika kamu sudah meninggal." Kata-kata itu diucapkan di depan keluarga Umar. Mereka tidak bisa melarangnya, dan hanya melihat dengan kebingungan. Orang itu bersimpuh, dan di pangkuannya ada anaknya yang sakit sedang terkulai tak berdaya. Tapi aneh, tiba-tiba anak yang sakit itu bergerak-gerak, dan bangkit, lalu berdiri, dan sembuh dari sakitnya. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa haru semua. Dan bapak yang membawa anaknya itu senang dan menangis makin menjadi, yang membuat yang hadir menitikkan air mata semua. Karena kejadian itulah yang memicu orang pada berziarah ke makam Umar, dan meminta kesembuhan padanya, dan anehnya banyak yang tersembuhkan dari sakit setelah datang ke makam Umar, jadi makam makin hari makin terkenal. Kisah Umar menyembuhkan pasien tentu aneh-aneh dan banyak kejadian yang di luar akal manusia awam. Di antara kejadian yang aneh itu salah satunya, ada kejadian seorang anak gadis yang entah apa penyakitnya, tapi anak gadis itu sudah mati tidak hidup juga gak tahu karena sudah tak pernah makan. Kalau makan muntah, sehingga tubuhnya sudah tinggal tulang dibungkus kulit, tergeletak seperti daun kering. Keluarganya sudah mencarikan obat kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Ketika dibawa ke rumahnya Umar lalu memberi cangkul kepada orang yang membawa gadis itu, dan dia menyuruh menggali lubang seperti kuburan. Lalu setelah lubang jadi, Umar menyuruh orang-orang mengkafani gadis itu dan memasukkan ke lubang. Sebenarnya semua orang takut, tapi karena yakin dengan Umar, hal itu dilakukan. Gadis itu dimasukkan ke lubang yang dibuat, dan Umar menyuruhnya menimbun dengan tanah. Orang-orang melakukan saja perintah Umar. Lalu Umar masuk ke dalam kamarnya, dan tak selang setengah jam kemudian, kuburan tiba-tiba meledak. 2. Tubuh gadis yang dimasukkan ke dalam kubur itu terpental dari dalam tanah. Setelah tubuh gadis itu jatuh ke tanah, dia pelan-pelan bangun dan berjalan, dan sembuh setelah dibawa pulang. Bahkan sekarang sudah banyak anaknya, artinya sembuh total. Jadi garis besarnya sembarang penyakit oleh Umar bisa ditangani, dan sekarang makam Umar diziarahi banyak orang yang menginginkan kesembuhan, dan banyak yang sembuh setelah pulang dari makam Umar. Bagus kisahnya, komentarku pada Pak Muhammad. Iya Pak Kiai, malah sampai sekarang para peziarah makamnya itu suka pada tidur di makam. Jadi saya nyuruh keponakan saya untuk memberi jam malam, agar tidak tidur di makam. Apa ingin tahu kebenarannya? Tanyaku. Pak Muhammad bingung, kebenaran bagaimana itu Pak Kiai? Ya adik Pak Muhammad bisa menyembuhkan, kan ada yang membantu. Apa Anda ingin tahu siapa yang membantu? Ya, ingin tahu Pak Kiai. Pak Muhammad semangat karena yakin akan kebaikan adiknya selama hidup, dan pastilah yang membantu adalah malaikat, atau mungkin dari Allah sendiri. Aku panggil Khodam Pak Umar, masuk ke mediator. Dia langsung menggereng,
bersikap tak suka dan menunjukkan kalau dia kuat. Kamu golongan apa? Tanyaku. Jin, setan, apa siluman? Aku golongan siluman, jawabnya dengan kasar. Kamu kenal dengan Pak Umar bin? Dia pengikutku. Pengikut bagaimana? Kami yang membantunya punya kelebihan, jadi kami yang menguasainya. Jadi selama ini yang membantunya bisa mengobati itu kamu. Ya, kami semua itu. Tujuannya apa? Kau membantu orang. Kami di bawah iblis, atas perintah iblis. Jadi tugas kami menyesatkan akidah orang. Oh, lalu kamu memakai Pak Umar itu? Ya, kalian ada berapa kok bisa begitu, bisa melakukan banyak hal, juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kami ada 2 miliar siluman. 2 miliar? Banyak juga. Mau ku ajak adu kekuatan denganku? Kalian 2 miliar siluman melawanku sendirian. Dia melakukan gerakan memanggil teman-temannya. Ya, panggil semua temanmu. Sudah. Bagaimana, ayo kita mulai adu kekuatan. Pak Kiai saja yang menyerang kami. Kami yang akan bertahan. Petik 2. Benar. Aku yang menyerang kalian. Ya, baik. Tahan ini. Tendangan. Kataku sambil membebaskan tanganku isi energi, dan medium terpental bergulingan, sampai menabrak pintu, dan terkapar tak bisa bangun. Ampun, ampun. Kami menyerah. Benar menyerah. Ampun, kami menyerah. Mau jadi pengikutku? Mau. Lalu ku Islamkan semua. Dan setelah muslim ku tanya lagi. Kalian siluman? Tentu dulu manusia. Kamu saat jadi manusia hidup di zaman apa? Di zaman Sriwijaya, ada juga di zaman penjajahan. Kau mati jadi siluman. Petik 2. Dulu kami mengamalkan ilmu, sebagaimana yang diamalkan Umar itu. Lalu kami ketika meninggal menjadi siluman khodam ilmu yang kami amalkan dulu. Kami jadi anak buahnya iblis. Terima kasih sekali kami sudah diislamkan oleh Kiai. Jadi Umar juga sekarang jadi anak buah kalian. Iya, dia jadi bawahan kami, jadi pengikut kami di bawah iblis. Begitu kisah Umar, semoga menjadi pelajaran bahwa yang dikemas dengan kebaikan itu belum tentu baik dan benar. Kita harus cross check dulu. Misal bisa mengobati, siapa yang bekerja mengobati itu di balik perbuatan lahir orang yang mengobati itu. Kalau jin fasik, siluman fasik, maka kita sama saja melakukan perjanjian bekerja sama dengan iblis menyesatkan manusia. Penyesatan yang dikemas dengan kebaikan. Sang Kiai